Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiyah Putri Mumtazah dari kelas 2024D dengan NIM 279. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada era Orde Lama dan opini saya terhadap peristiwa tersebut. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengalami berbagai proses implementasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kekuasaan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi. Artinya, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno menyampaikan bahwa ideologi Pancasila berangkat dari mitologi yang belum jelas bahwa Pancasila itu dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Presiden Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila ini untuk dijadikan ideologi bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada tahun 1959 hingga 1966. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Pada periode tahun 1950 sampai dengan tahun 1955, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka dari itu, dalam penerapannya masih diberlakukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, dalam penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah pemberontakan PKI yang dilakukan oleh Dipa Nusantara ID pada tanggal 30 September tahun 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Kedudukan Pancasila pada masa Orde Lama terancam dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang melibatkan orang-orang PKI dan sebagian militer sebagai pelakunya. Tragedi G30 SPKI pada tahun 1965 sekaligus menjadi awal dari akhir rezim Orde Lama pimpinan Presiden Soekarno yang kemudian digantikan era Orde Baru sejak tahun 1966. Namun demikian, penerapan Pancasila semasa rezim Orde Baru di bawah komando Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia tidak berjalan baik-baik saja. Kerap terjadi penyalahgunaan yang dilakukan penguasa demi kepentingan politik. Periode tahun 1959 sampai 1966 diwarnai dengan sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin di mana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden Soekarno. Kepentingan politis dan ideologis yang saling berlawanan antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia atau PKI, serta kelompok Islam telah menimbulkan struktur politik yang sangat labil pada awal tahun 1960-an sampai akhirnya melahirkan gerakan G30 SPKI yang berakhir pada runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Menurut saya, penerapan Pancasila pada Orde Lama masih belum bisa terlaksanakan dengan baik, di mana pada masa itu adalah masa peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka, sehingga menyebabkan perbedaan keyakinan pada masyarakat. Selain itu, Pancasila cenderung bernilai politis dan banyak mengabaikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila.
seperti tidak adanya keadilan pada peristiwa G30 SPKI. Seharusnya Presiden Soekarno bisa mempertimbangkan lagi konsep Masakom yang menyatukan tiga kekuatan antara lain nasionalis, agamis, dan komunis agar tidak terjadi perpecahan.